Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih kembali masih menonton videonya. Gue agak serong kiri kanan karena nutupin yang di belakang karena agak berantakan banget. Dan ini adalah part 2 dari video sebelumnya. Kita akan membahas tentang kenapa sih kita bisa gagal dalam proses seleksi atau proses saya melamar. Kira-kira di tahap mana sih teman-teman masih miss, masih kurang, masih belum sesuai dan sebagainya. Dan di video yang sebelumnya kita bahas tentang dua hal. Yang pertama adalah kualifikasi, yang kedua adalah registrasi. Oke, kita akan masuk ke dalam yang ketiga. Namun sebelumnya saya ingatin teman-teman lagi untuk jangan lupa subscribe subscribe untuk YouTube channel ini, di like juga, di komen juga, mau di share juga, terserah teman-teman ya. Jangan lupa. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, setelah kita bahas tentang administrasi, kualifikasi, yang kedua adalah kita bahas tentang pendaftaran. Yang ketiga, kita akan membahas yang namanya masih berhubungan dengan pendaftaran, yaitu kita berbahas tentang administrasi berkas. Oke, di administrasi berkas ini adalah hal yang penting karena biasanya di saat teman-teman melakukan pendaftaran, teman-teman biasanya meminta untuk mengupload file atau berkas teman-teman untuk menjadi bahan pendukung, atau teman-teman mengirim secara langsung. Kalau saat ini mungkin menggunakan sistem online, secara otomatis lebih banyak itu menggunakan sistem upload file. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah beberapa hal. Yang paling pertama adalah berkas apa yang diminta oleh perusahaan. Bagi teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu di website perusahaan tersebut, apalagi kalau dia memiliki akun Instagram atau akun Facebook ataupun website yang isinya tentang karir. Teman-teman bisa ngecek terlebih dahulu kira-kira standar berkas yang mereka harapin apa gitu ya, karena biasanya beberapa perusahaan itu menyampaikan standar berkasnya, tapi ada beberapa perusahaan juga tidak menyampaikan berkas yang mereka butuhkan apa. Jadi kadangkala mereka menuntut pelamar itu wajib paham tentang berkas yang harus dikumpulkan. Beberapa hal yang mungkin bisa jadi gambaran teman-teman berkas penting ya. Ini saya sampaikan adalah sesuai dengan pengalaman saya bekerja sebagai seorang human resource, atau lebih spesialisnya adalah recruitment specialist di perusahaan. Dan berkas seperti apa yang kita butuhkan akan saya coba bahas di sini. Kalau mungkin agak sedikit berbeda ya, mohon maaf. Yang pasti ini berkas yang saya anggap secara umum kita butuhkan. Yang paling pertama adalah tentunya bukti identitas teman-teman, KTP. Ya, pastikan pada saat kalian melakukan scan atau pada saat kalian foto dalam bentuk file apapun itu, pastikan yang Anda lakukan adalah KTP tersebut bisa dibaca dan jelas. Ya, mau berwarna, mau hitam putih, itu terserah teman-teman. Yang pasti adalah pastikan jelas. Dan kalaupun KTP Anda sudah bermasalah, pastikan pada saat Anda melakukan foto tetap masih bisa terlihat jelas. Yang kedua biasanya yang dipakai adalah fotokopi ijazah terakhir Anda. Anda sesuaikan seperti di kualifikasi di awal, sesuaikan pendidikan Anda dengan kualifikasi tersebut dan pakai ijazah yang sesuai dengan kualifikasi tersebut untuk meningkatkan kemungkinan Anda diterima dalam proses seleksi tersebut. Dan namanya ijazah pastinya harus ada pasangan. Ya, kalau untuk pendidikan D3 up biasanya ada namanya transkrip nilai. Bagi teman-teman yang SMA SMK tidak ada salahnya teman-teman melampirkan SKHUN atau surat keterangan hasil ujian nasional. Biasanya perusahaan akan lebih dini untuk melihat kemampuan teman-teman lewat nilai teman-teman yang teman-teman dapatkan selama teman-teman bersekolah. Jadi itu biasanya patokan. Kalaupun jabatan-jabatan atau program tertentu untuk yang D3 S1 biasanya menggunakan standar minimal IPK dalam proses pelamaran. Oke. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kartu keluarga.
Teman-teman juga bisa melampirkan kartu keluarga, karena di kartu keluarga di sini banyak informasi yang ingin dibutuhkan oleh perusahaan, apalagi berhubungan dengan kedepannya ketika teman-teman akan diterima. Apakah teman-teman akan lebih mudah diproses secara administrasi untuk jaminan sosial atau berhubungan dengan BPJS dan sebagainya. Karena kadangkala yang kita temukan adalah ada pelamar yang tidak terdaftar di kartu keluarga, atau sebenarnya tepatnya adalah tidak memiliki kartu keluarga. Akhirnya agak kesulitan bagi kami untuk melaksanakan proses tahap selanjutnya setelah kalian sudah diterima sebagai karyawan. Jadi kadang-kala kita memastikan itu untuk melihat sih apakah teman-teman tidak ada masalah untuk administrasi ke depan atau tidak, atau bahkan ada beberapa hal yang akan dilihat oleh perusahaan lewat kartu keluarga teman-teman. Dan pastikan kartu keluarga pada saat Anda scan juga, pada saat Anda foto, itu terbaca dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kartu keluarga yang bisa kalian lampirkan juga adalah data pendukung seperti SKCK dan surat keterangan kesehatan. SKCK dan surat keterangan kesehatan yang di sini adalah perhatikan untuk masa berlaku ya teman-teman. Apalagi SKCK, jangan sampai Anda mengumpulkan SKCK yang sudah tidak masa berlaku lagi, karena biasanya perusahaan akan menjadikan itu patokan bahwa teman-teman dianggap tidak profesional. Seharusnya diperpanjang dulu baru dimasukkan kembali untuk lamarannya gitu. Kalau untuk surat keterangan kesehatan, idealnya adalah teman-teman memasukkan surat keterangan kesehatan minimal 3 bulan terakhir. Kenapa nggak bisa di 1 tahun terakhir? Karena kita nggak pernah tahu selama 1 tahun tersebut teman-teman pernah sakit apa, terkontaminasi dengan kondisi apa yang kita nggak pernah tahu. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, kadang-kala perusahaan akan lebih selektif lagi untuk memperhatikan kondisi kesehatan teman-teman. Jadi pastikan teman-teman melampirkan surat keterangan kesehatan yang valid dari rumah sakit ataupun dari puskesmas yang benar-benar bisa menyatakan kondisi teman-teman sehat. Dan ya pasti jangan sampai lewat dari 3 bulan. Ya kalau sekarang mungkin lebih pendek atau apa, tergantung perusahaan, tapi biasanya kalau dari kami ini biasanya 3 bulan maksimal. Oke, itu data pendukung. Data pendukung khusus ya, kalau saya bilang data pendukung khusus karena itu bisa dibilang kata wajib, bisa juga nggak wajib gitu. Kemudian teman-teman harus melampirkan CV dan surat lamaran. Apa perbedaan CV dan apa perbedaan surat lamaran? Tentunya teman-teman udah tahu. Yang pasti yang menjadi note di sini adalah untuk CV atau daftar riwayat hidup. Pastikan teman-teman menggunakan daftar riwayat hidup dan atau lebih dikenal dengan CV, atau kebalik kayaknya ya. Itu yang benar-benar yang packagingnya ya, kalau packaging ya kayak kemasan itu ya, jadi tampilannya atau formatnya itu yang zaman now lah ya. Jadi jangan sampai teman-teman masih menggunakan tulis tangan. It's okay, nggak masalah teman-teman nunjukin kalau teman-teman punya tulisan yang baik, tapi gimana kalau ternyata tulisannya nggak sebaik yang kalian bayangkan kan. Jadi akan juga kesusahan bagi perusahaan untuk mendapatkan informasi dari CV yang Anda kirim atau dari daftar riwayat hidup yang Anda masukkan. Tak ada salahnya teman-teman menggunakan Microsoft Word atau menggunakan template yang sudah ada di internet. Jadi teman-teman bisa cek aja di Google, tulis aja template CV. Teman-teman akan mudah banget tinggal di copy paste di internet sebagainya. Yang penting adalah isinya jelas. Nanti kita akan bahas kembali isi CV yang ideal itu seperti apa sih yang diharapin oleh HRD untuk membaca data teman-teman. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke, yang pasti adalah CV ini pada saat kalian mengupload tidak perlu di print. Sekali lagi ya, tidak perlu di print ya teman-teman, tinggal dimasukin aja ke dalam satu file yang sama. Jadi agar supaya nggak aneh lagi Anda print, Anda foto lagi, terus Anda kirim lagi. Pastikan yang sudah lebih nyaman, lebih packagingnya lebih enak gitu terlihat. Kemudian surat lamaran jangan lupa, dan pastikan surat lamaran dan CV-nya juga itu bisa diketik dengan form yang ya minimal lah, sesuai dengan apa yang hari-hari ini kan orang udah banyak menggunakan komputer, laptop dan sebagainya. Jadi pastikan gak terlalu susah untuk membuat CV. Dan data pendukung yang lainnya yang mungkin
penting gitu, kayak SIM. Kalau diminta harus ada SIM, berarti teman-teman harus melampirkan SIM. Kemudian kalau teman-teman punya sertifikat atau ada perusahaan yang menuntut teman-teman bisa menggunakan berbahasa Inggris dengan baik, tidak ada salahnya kalau teman-teman punya sertifikat TOEFL atau sertifikat kursus bahasa Inggris yang lain, atau ujian bahasa Inggris yang menyatakan teman-teman sudah oke dengan bahasa Inggris, tidak salahnya untuk dilampirkan. Tapi hal-hal kayak sertifikat pengalaman bekerja di perusahaan sebelumnya ataupun beberapa hal yang mendukung teman-teman juga bisa lampirkan di belakang untuk menambah nilai dari lamaran teman-teman, ya. Itu adalah beberapa secara ideal ya, secara ideal yang perusahaan di mana saya bekerja menerimanya. Kalaupun ada beberapa perusahaan yang memiliki persyaratan khusus, kayak harus punya surat keterangan bebas narkoba atau surat jalan atau gimana, itu tergantung. Jadi yang intinya di sini adalah ketika Anda mengumpulkan administrasi, pastikan Anda mengecek baik-baik apa yang diharapkan perusahaan, dan tolong tidak bertanya kepada perusahaan. Memang gak ada salahnya Pak bertanya, gak ada salahnya. Tapi ketika teman-teman terlalu banyak bertanya kepada perusahaan, Pak, apa yang akan saya kumpulkan? Yang terjadi adalah perusahaan akan menganggap Anda bukan inisiatif, tapi tidak profesional tepatnya. Kenapa? Karena kalau perusahaan yang sudah menyampaikan secara publik apa berkas yang perlu dilampirkan, memang akan jadi aneh. Kalau mungkin perusahaan itu tidak mempublik berkas apa yang dilampirkan, itu no problem, itu hak Anda untuk bertanya. Tapi kadangkala yang kami temukan adalah ada perusahaan yang udah menyampaikan berkas yang idealnya kayak gini loh, tapi yang terjadi adalah teman-teman malah bertanya lagi. Akhirnya nama teman-teman itu menjadi catatan bagi seorang HRD untuk memastikan kembali, kok nih anak nanya terus ya. It's okay bertanya, tapi kadangkala pertanyaan kita malah membuat kita mendapatkan nilai yang kurang baik, ya. Dan seperti di video sebelumnya, pada saat mengumpulkan administrasi, teman-teman tolong pastikan di awal sebelum Anda mengupload, pastikan file yang diminta dan kapasitas yang diminta, karena itu akan berpengaruh. Karena bisa jadi pada saat kalian mengupload ternyata kapasitas yang diminta itu lebih kecil dari kapasitas file yang Anda punya. Akhirnya kan akan menimbulkan bukan masalah juga sih, akan kendala pada saat kalian akan melakukan upload, pasti kelebihan dan sebagainya. Jadi pastikan. Dan yang kedua adalah formatnya menggunakan file apa, PDF kah, JPEG kah, dokumen kah, atau apapun itu, pastikan Anda cek kembali, karena jangan sampai menimbulkan kendala pada saat Anda melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, itu adalah gambaran untuk berkas tentunya. Dan kita lanjut ke tahap yang keempat, ya, itu sudah berurusan sama administrasi ya teman-teman ya, sama seleksi administrasi. Sebelum saya lanjut ke 4, di seleksi di sini teman-teman, pas sekali lagi saya bilang, tim HRD akan memastikan kualifikasi yang sudah disampaikan di depan dengan lamaran yang masuk itu minimal sesuai dengan yang diharapkan, kayak usia, pendidikan, jurusan dan sebagainya. Ketika di situ hanya nulis menerima khusus jurusan A, ya teman-teman yang jurusan B, C, D, E, F, G, jangan pernah berharap bahwa oh mungkin dia akan butuh saya. Karena kalau dia hanya menulis satu jurusan saja, berarti kesempatannya hanya di satu jurusan tersebut, ya. Tapi ketika dia bilang bisa menerima jurusan yang berbeda selain ini, it's okay, itu berarti punya kesempatan. Tapi kalau dia di kualifikasi itu hanya menyatakan jurusan A, pastikan Anda bukan jurusan Anda, nggak usah melamar. Silahkan Anda memilih jabatan yang lain atau perusahaan lain untuk melamar, supaya Anda tidak merasa kok saya sudah masukin tapi tidak dipanggil ya, sudah masukin kok nggak diproses ya. Karena kita akan proses bagi pelamar yang sudah kami nyatakan lolos secara administrasi, ya. Itu gambarannya untuk lolos administrasi. Ada banyak banget yang juga akan kita bahas, tapi untuk lolos administrasi kita akan di video yang lain. Kalau kayak gini kayaknya udah kepanjangan. Oke, yang keempat kita akan ngebahas tentang proses pemanggilan. Oke, di sini pada saat teman-teman, kita anggaplah udah lolos administrasi, teman-teman akan dihubungi oleh perusahaan. Dan saat ini
cara perusahaan untuk menghubungi Anda itu udah banyak banget. Karena dulu mungkin di tahun 2015 saya tahu bahwa perusahaan memanggil itu masih menggunakan sistem SMS dan email. Ya, email itu udah mungkin dari semenjak mungkin email dikenal mungkin udah menggunakan email, tapi yang saya tahu di 2014 2015 perusahaan itu sudah menggunakan SMS dan email. Dan agak jauh berbeda ketika di tahun 2020 kayak gini. Di perusahaan tempat saya bekerja pun informasi pemanggilan Anda itu bukan hanya akan Anda dapatkan via SMS ataupun email, melainkan Anda akan menerima pesan WhatsApp dari kami ataupun teman-teman akan dihubungi via sosial media. Wow banget ya. Dan kenapa kayak gitu? Karena sosial media itu kan salah satu kontak yang kita bisa hubungin Anda, dan kita rasa Anda lebih banyak punya spend waktu banyak atau luang waktu banyak di sosial media. Jadi secara otomatis kalau kita menghubungi Anda dengan sosial media, secara otomatis mudah untuk Anda mendapat informasi dari kami gitu. Dan yang sering terjadi adalah banyak banget memasukkan nomornya itu salah. Ya, Anda harus memperhatikan baik-baik nomor WhatsApp, nomor telepon, email Anda ataupun kode sosial media Anda sesuai dengan yang ada realnya gitu kan. Jangan sampai karena Anda buru-buru, Anda pengen cepet-cepet, yang terjadi ada kehilangan satu angka atau formatnya salah, atau ID Instagram Anda atau nama Facebook Anda kurang, atau email Anda ada satu huruf hilang atau satu simbol nggak ada dan sebagainya. Itu juga akan berpengaruh karena perusahaan tidak tahu mana yang benar-benar sesuai yang Anda miliki dengan mana yang enggak, mana yang salah gitu. Kadang-kala perusahaan hanya akan bilang, oh ini kayaknya keliru deh, nomornya kurang satu, Gmailnya emailnya nggak sesuai dan sebagainya. Dan ketika udah ketemu kayak gitu, perusahaan nggak akan telepon, nggak akan mencari tahu yang sebenarnya. Perusahaan akan anggap teman-teman itu gagal secara administrasi. Kenapa? Karena pasti banyak pelamar yang sedang mendaftar yang menunggu untuk diproses oleh perusahaan juga. Jadi kalaupun hanya membuang waktu untuk mengurus teman-teman yang salah mengisi nomor atau salah pada saat mengisi identitas, apalagi berhubungan dengan kontak Anda, itu akan berpengaruh. Karena pada saat kita menghubungi Anda dan Anda tidak merespon, biasanya ada beberapa perusahaan tertentu akan meminta Anda untuk merespon kalau Anda bersedia. Atau bahkan ada yang perusahaan langsung untuk mengkonfirmasi dari sama Anda bersedia atau enggak besok untuk hadir. Dan ketika Anda tidak merespon, nomor WA-nya enggak aktif, itu juga akan berpengaruh loh. Dan satu pengalaman kecil di mana saya pernah dikomplain oleh salah satu pelamar karena dia merasa tidak dihubungi, karena dia teman-temannya katanya udah dihubungi dan sebagainya. Setelah saya selidiki tag record nomornya, bahwa ternyata yang bersangkutan salah menyampaikan nomor WhatsApp, karena waktu belakangan ini perusahaan di mana saya bekerja saat ini menggunakan WhatsApp untuk sebagai salah satu media mengundang Anda atau memberikan informasi tentang proses seleksi di perusahaan tempat saya bekerja saat ini. Dan singkat cerita dia agak sedikit komplain, agak sedikit emosional karena dia merasa dia tidak dihargai. Dan saya mencoba untuk menjelaskan secara apa adanya bahwa kondisi saya menghubungi dia dengan nomor yang berbeda dan sebagainya. Dia nggak merasa dia mendaftar dengan nomor tersebut. Akhirnya saya harus mengeluarkan hasil pendaftarannya dia, dan ya akhirnya dia paham, oh ternyata dia yang salah gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ngalamin hal kondisi tersebut ya. Pada saat proses pemanggilan, pastikan teman-teman juga benar-benar siap dalam artian teman-teman available untuk dipanggil. Kenapa kayak gitu? Karena perusahaan kita nggak bisa pastikan dari kita melamar ke perusahaan panggil itu berapa lama. Secara secara normalnya biasa sih maksimal 2 minggu, tapi kadangkala ada perusahaan yang sengaja memperpanjang pendaftarannya. Bisa jadi karena pelamarnya juga nggak terlalu banyak, atau kualifikasi yang mereka buka itu berubah,
atau yang mereka lihat dari pelamar yang masuk itu ada yang belum standarisasi untuk lolos ke tahap administrasinya belum mencapai dari standar mereka. Jadi semua tergantung dari perusahaan tersebut. Dan intinya adalah gimana teman-teman bisa dihubungi pada saat teman-teman mendaftar. Jangan sampai yang mungkin bisa terjadi adalah ketika teman-teman mendaftar dengan nomor A tapi teman-teman mengganti ke nomor B, dan ya kita perusahaan nggak pernah tahu kalau teman-teman mengganti nomor atau tidak ya. Jadi itu adalah kondisi apa yang bisa menyebabkan teman-teman gagal dalam proses seleksi. Kita masih ada part yang ketiga, nanti ditunggu part yang ketiga, yang pokoknya adalah teman-teman kalau teman-teman merasa video saya ini berguna, jangan lupa di like. Klik like itu gratis kok, dan klik subscribe itu juga gratis, jadi teman-teman gak perlu takut keluar duit. Dan saya jamin video yang akan coba kita bagikan kepada teman-teman adalah video yang bisa membantu teman-teman, apalagi teman-teman dalam proses pencarian kerja. Oke. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk cek, saya akan coba buat daily vlog dimana saya akan satu hari tersebut, nggak satu hari full ya, jadi beberapa bagian saya akan nunjukin kepada teman-teman gimana aktivitas saya bekerja di perusahaan dimana saya bekerja saat ini, dan apa sih kegiatan sebagai seorang recruitment specialist ketika bekerja dalam satu hari. Dan mohon maaf, daily vlog ini akan saya buat untuk tidak diketahui oleh banyak orang, maksudnya dalam artian pada saat saya tapping, pada saat saya merekam itu tidak ketahuan, jadi yang menggunakan kamera handphone dan mungkin kualitas gambarnya goyang ataupun kurang baik ya mohon maaf. Yang pasti adalah semoga dari apa yang saya sampaikan di sini teman-teman bisa paham bahwa kami dari orang yang melakukan menilai proses seleksi teman-teman itu juga punya banyak banget hal yang kita lakuin, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin menginspirasi teman-teman yang tertarik untuk join atau terjun ke dunia human resource pada saat teman-teman berkarir nantinya. Oke, stay tune, jangan lupa untuk ditonton daily vlog pertama saya, dan ditunggu aja postingannya ya. Bye bye, God bless you.